Saya udah dapat bocoran. Jadi putusan MK tidak akan menarik nih. Menurut saya tidak menarik. Angket tidak akan bergulir. Tidak akan bergulir. Kan memang persidangan itu harus dinilai sebagai satu teater atau drama yang didesain. Betul, Pak De. Supaya menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada bocoran, lebih tepatnya analisa. Ini dari seorang pakar. Oke. Pakar yang itu. Langsung kita berdoanya agar tidak penasaran. Let's go. Ini kan persidangan telah berlangsung, ya kan? Pasangan nomor urut 1 Mas Anies dengan Caimin dan pasangan nomor urut 3 Mas Ganjar dengan Prof Mahfud telah resmi mengajukan gugatan. Dan sudah selesai. Sudah selesai. Putusan nanti diperkirakan tanggal 22 April. Dan banyak amicus curiae. Amicus curiae banyak. Sahabat Amicus curiae. Nah, kita ulas nih. Boy band kan banyak. Kalau pasangan nomor 1 dia mengajukan dalam petitumnya 9. Banyak benar. 9. Sedangkan nomor urut 3 ada 5 dalam petitumnya. Tapi ada kesamaan nih. Pertama, meminta KPU untuk membatalkan putusan KPU pusat ya tentang hasil pemilu presiden. Lalu yang kedua adalah mendiskualifikasi pasangan 02. Ya. Lalu yang ketiga adalah memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan suara ulang. Hanya tanpa 2 pasangan. Hanya 2 pasangan. Nah, analisis Mas Sugeng gimana nih? Keblinger. Saya udah dapat bocoran. Bocoran dari langit. Dari langit lewat mimpi. Iya. Langsung kesimpulannya ditolak. Iya. Tapi kan dalam persidangan rame tuh. Beliau yang bilang. Para saksi ahli sudah menyampaikan argumen-argumen. Itu cuman bunga-bunganya aja. Bunga-bunga ya. Ya. Kan memang persidangan itu harus dinilai sebagai satu teater atau drama ya. Oke, drama yang didesain. Betul, Pak De. Supaya menarik. Tapi argumen para pakar hukum menarik juga loh. Iya memang, makanya itu bagian daripada drama yang menarik. Kenapa ya? Kan pasangan pemohon 1 Amin Anies, ya. Anies dan pemohon 2 Ganjar Mahfud ya. Memang dia harus tampil untuk menampilkan satu keindahan teater ya di persidangan itu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan 16, sekian persen suara dan 25 sekian persen suara. Betul. Dia harus pertanggungjawabkan. Kalau mau konsisten, ini kan harusnya lari juga kepada angket, ya kan? Tapi kan tidak. Angket belum bergulir nih. Baru omon-omon. Nggak akan bergulir ya? Nggak akan bergulir, ya kan? Jadi ini konsistensinya nggak nyambung. Jadi prediksi Mas Sugeng, angket tidak akan bergulir? Tidak akan bergulir dan ini ditolak. Ini dan saya sudah dapat putusan MK. Beliau sudah dapat bocoran. Beliau yang bilang. MK itu ada 3 kemungkinan. Ya. Diterima. Menolak ya. Panas sampean. Atau tidak dapat diterima. Ya. 3 ya. Kalau ini menolak. Berarti selesai dong. Selesai. Kalau tidak dapat diterima bisa digugat lagi. Kalau tidak dapat diterima itu mengenai syarat formil ya, nggak bisa digugat lagi. Bisa diajukan lagi kan? Nggak bisa. Selesai malah ya. Syarat formil itu penggugat tidak memenuhi legal standingnya. Mereka punya legal standing. Kan? Legal standing punya. Kemudian sengketanya memang sengketa PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum sudah benar. Jadi ini tidak akan dinyatakan mereka diterima sebagai pihak. Karena memiliki legal standing. Ketika ditolak maka bicara tentang pembuktian. Ya. Pembuktian tentang dalil-dalil yang mereka mohonkan. Kan ada 2 nih ya. Jadi kita bicara nih. Perselisihan hasil pemilihan umum ini kan penetapan dari KPU tentang jumlah prosentase suara yang diperoleh angka-angka kan. Yang sehingga disebut ketika membicarakan angka-angka disebut sebagai mahkamah kalkulator. Kan? Dulu begitu. Dulu ya kan. Tapi pernah juga PSM itu pernah ada. Jadi hasil ini kan disebabkan oleh satu proses. Nah, yang mencuat di dalam sengketa MK kali ini adalah soal Sirekap. Bukan Sirekap, tentang terkait dengan
adanya dugaan pelanggaran proses yang dilakukan ya terkait argumentasi adalah sirekap, keberpihakan pemerintah ya, bahkan ada isu Kapolda mau dihadirkan karena berpihak, ini kan. Jadi yang mau diarahkan mereka adalah tentang namanya pelanggaran terstruktur, masif, sistematis. Ya. Karena kalau angka-angka sudah nggak bisa dibantah oleh mereka. Ya. Nah sekarang ini, apakah TSM itu bisa dibuktikan di dalam persidangan oleh mahkamah? Ini tidak bisa dibuktikan. Makanya muncullah dalam persidangan itu tentang pelaksana bansos. Iya, bansos. Kan menariknya begini ya. Ketika pemohon 1 dan pemohon 2, Amin dan Gama ya, mengajukan saksi menteri ya, dua-duanya kan ditolak oleh mahkamah. Ya. Oke. Betul. Permohonan menghadirkan saksi menteri oleh pasangan calon Amin dan Gama ditolak. Tetapi yang menarik kemudian mahkamah memutuskan memanggil atas kehendaknya mahkamah sendiri, bukan atas permohonan dari pemohon. Iya. Dan membuat catatan penetapan bahwa pasangan calon dan kuasa hukumnya tidak boleh bertanya. Nah, artinya apa? Yang bertanya kan mahkamah, mahkamah saja. Ya, artinya mahkamah memang untuk kewenangannya ya sendiri dia bisa menghadirkan orang. Bisa. Ya, siapa saja saksi ya. Jadi dia mengambil kewenangannya nih ya. Oke. Ya, jadi menggali kewenangannya untuk menggali fakta dan kebenaran terkait bansos yang jadi catatan terkait bansos. Memang kan masif bansos ya. Bansos masif. Nah, sebelum pemilu. Iya ya. Di kantong-kantong suara tertentu. Betul ya. Sirekap juga dipersoalkan. Sirekap yang disebut sebagai alat bantu kejahatan. Iya. Tapi tidak bisa dibuktikan karena mahkamah tidak bisa mengadili yang namanya keahlian IT, ya kan? Ya, dan yang dihitung kan adalah hasil sirekap. Iya. Yang difinalkan adalah hasil berjenjang manual melalui penghitungan berjenjang planonya ya. Nah, jadi yang mau dibuktikan oleh mahkamah dengan memanggil para saksi 4 menteri itu memang soal TSM-nya. Jadi bukan angkanya. Bukan. Ya, apakah terpenuhi TSM-nya? Iya. Nah, ini sekarang terpenuhi atau tidak toh? Ya. Jadi mahkamah ingin mendalami dalil dari pemohon 1 dan pemohon 2 bahwa ada pelanggaran 1 dan 3. 1 dan 3. Tapi pemohonnya kalau dalam pemohon 1 dan pemohon 2. Ya. Kalau pasangan Prabowo Gibran itu sebagai pihak terkait. Ya. Jadi dia mendalami. Jadi dia dalam background pemikiran hakim konstitusi perlu didalami ada dugaan TSM. Artinya bisa saja terbukti, bisa saja tidak terbukti, ya kan? Dan kita menyaksikan bersama-sama diperiksa empat-empatnya. Tepatnya diminta keterangan yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir, Menteri Sosial Risma, yang terakhir itu Menteri Keuangan. Ya betul. Bu Sri Mulyani. Ya. Singkat kata, semuanya membeberkan bahwa memang ada bantuan yang digelontorkan tapi bukan diambil dari anggaran, kalau tidak salah Kementerian Sosial. Betul. Dari anggaran operasional presiden yang memang disediakan. Dan intinya masing-masing dari menteri itu mengatakan seluruhnya berdasarkan regulasi yang sudah dibahas, termasuk dengan DPR. APBN. Undang-undang APBN. Iya, ya. Artinya akhirnya mahkamah sebagai mahkamah konstitusi yang berbasis pembuktian hukum ada dasarnya menurut mereka, ya, kalau pandangan saya. Jadi Mas Sugeng setelah menyaksikan sidang PHPU melalui layar kaca atau layar handphone, setelah itu Mas Sugeng tidur, dapat bocoran di langit. Iya, simpulkan bahwa kehadiran 4 orang tersebut justru memperkuat bahwa bansos itu legal. Bukan memperkuat dugaan TSM-nya. Bukan, legal justru ya. Jelas. Sehingga ketika soal hitungan juga tidak bisa dibuktikan, nilainya banding jauh ya. TSM juga tidak dibuktikan, bisa dibuktikan, maka keputusannya adalah ditolak. Tapi kira-kira ada
dissenting opinion nggak nih? Ini kan namanya bunga-bunga demokrasi. Kita melihat daripada hakim-hakim konstitusi kan ada 2 hakim konstitusi yang cukup vokal ya. Arif Hidayat dan hakim konstitusi Saldi Isra. Ya. Saya pikir kalau ada dissenting opinion dari 2 ini ya. Supaya indah demokrasi, itu, ya. Atau indah putusannya. Putusannya indah. Tapi kan dari 9 hakim kan 1 hakim kan di-grounded tuh. Iya, tidak boleh ikut. Udah soal putusan kode etik MKMK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi padahal bagus kalau diikutkan hakim yang melakukan membuat timbangan dan putusan. Ya, jadi ada harapan 4-4 nggak ada tuh. Ya? Nggak ada ya. Tapi Mas Sugeng, ini kalau kan biasanya kan kalau majelis hakim itu kan ganjil ya jumlahnya, tidak pernah genap. Di mana-mana tuh, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung pun itu selalu ganjil. Ini kalau hanya 8 hakim yang mengadili, memutuskan perkara PHPU ini, apakah itu sah atau tidak? Sah dong, ya kan? Ini kan bisa disebut yang namanya saya MK mau digugat juga insiden konstitusional karena di luar dugaan ada 1 hakim yang memiliki kekerabatan. Iya, di-grounded karena memiliki kekerabatan. Terjadi kekosongan. Terjadi kekosongan tentang tata cara mengadili dengan bahwa harus 9 kan. Karena tidak dipecat. Ya. Tidak dipecat. Kalau dipecat kan harus digantikan. Harus diganti. Kalau karena di-grounded nggak bisa. Nggak ada PAW ya. Tidak ada. Ini insiden konstitusional namanya. Tapi putusannya tetap sah ya? Sah dong. Walaupun hanya diadili oleh 8 hakim genap. Iya, sah. Dari 8 hakim tersebut misalnya terjadi 2 dissenting opinion, perbedaan pandangan. Jumlah kan. Itu tetap sah ya? Sah dong. Biasanya kan kalau genap kan harusnya bulat gitu, enggak? Pokoknya dengan hakim yang bersidang 8 itu sah ya mengambil keputusan. Repotnya kalau 4-4 kan. Ya. Kalau draw gimana? Kalau terjadi draw, ini 4-4. Yang saya nggak bisa kasih jawaban juga, ya kan? Nggak bisa saya kasih jawaban juga nih kalau 4-4, ya. Tapi nggak mungkin. Nah, itu tidak akan muncul, ya. Jadi begini, akan ada musyawarah hakim, ya. Itu biasanya akan ditanya kalau itu dari yang termuda. Oke. Termuda sampai yang lebih senior ya. Sampai yang tertua. Sampai yang tertua baru ketua majelis yang terakhir. Oke. Kan kecuali yang di-grounded ya, nggak masuk ke dalam MPH. Rapat pemusyawaratan hakim. Jadi ini katakanlah ternyata 4-4 itu nggak akan disampaikan keluar. Diulang musyawarah. RPH-nya diulang, bahkan bisa beberapa kali diulang. Kalau terus diulang tetap draw. Nah ini dalam dia RPH bagaimana? Saya jawab itu. Tapi itu nggak mungkin. Kalau ini terjadi bagaimana, Mas? Biasanya diulang RPH, rapat permusyawaratan hakim disebut. RPH-nya diulang terus sampai terjadi putusan yang mayoritas. Mayoritas, ya. Berarti 5 lawan 3 minimal. 5 lawan 3. Itu ya. Baru bisa menjadi sebuah putusan. Iya, baru dipublish putusan tersebut. Tapi kalau belum terjadi masih draw, diulang terus. Nah, diulang terus ya. Mas Sugeng, ini dalam petitumnya yang menarik nih. 01 kan dalam petitumnya meminta kepada aparat kepolisian untuk dan mengawasi bersikap netral. Iya. Itu menurut Mas Sugeng gimana tuh? Itu Mas Sugeng kan dari IPW nih. Ya. Itu nanti kalau dibilang institusi tidak bersikap netral itu sulit ya. Karena yang tidak netral itu pada person oknum. Kalaupun ada. Itu harus dibuktikan dengan masif di dalam satu proses Dewan Kehormatan Kode Etik Kepolisian. Juga kemudian harus ada putusannya dulu ya. Dong. Nggak sembarangan. Gimana memutuskan bahwa institusi polisi macam Simbo dulu kira-kira. Jadi apakah pemohon 01 maupun 03 ya nomor pasangan capres ini sudah membuktikan ini ada putusan dari Propam ya masif gitu loh, enggak 1 atau 2, ada 34 Polda misalnya ya, dan level yang dihukum juga adalah level pengambil keputusan misal di Polres, di Kapolda, Kapolda gitu. Iya ya kan. Kalau 34 Kapolda misalnya 20 memang
nyatakan bahwa Sistematis Kapolri berarti. iya sistematis, jadi nggak bisa. akan ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak akan ada kejutan nih, misalnya permohonan dikabulkan itu atau mengabulkan sebagian. potensinya 1:10.000. Masya Allah, alhamdulillah. Karena komplikasinya besar. Ya. Besar ya. Komplikasinya besar Sulit. yang akan ditanggung Mustahil. oleh 8 hakim konstitusi ya. Yaitu pembiayaan dan Nangis-nangis potensi ya. konflik horizontal. Oke. Potensi konflik horizontal terbuka besar ya. Jadi putusan MK tidak akan menarik nih. Menurut saya tidak menarik ya. Hanya ditolak, Iya. Iya. terjadi dissenting opinion Iya, paling pun selesai. selesai, kembali berjalan seperti biasa. Iya, Alhamdulillah. as usual. Yes, Politik as usual. as Yes, usual. yes. Oke, sangat menarik dan pokoknya kalau terkejut sih saya tidak terkejut. Memang apa itu prediksi saya dengan Pak D Sugeng 11-12 tuh. Saya sudah menduga dari jauh-jauh pasti ditolak. Betul kata Pak Sugeng. Keren. Nah, maka saya akhiri tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, kita tetap kawal kemenangan Pak Prabowo Gibran sampai menuju istana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.